Roy, kita tahan, sudah selesai penandatanganan penahanan, kemudian dalam proses untuk lakukan pemeriksaan, ada juga yang perlu dia tambahkan dalam pemeriksaan itu, karena pengakuannya bahwa Roy selama 1 tahun belakang tahun 2019 itu dia selalu kontrol dokter. Nah, nanti juga dokter kita minta keterangan apakah benar selama itu dia kontrol dokter dan dia lepas tidak kontrol dokter sejak tahun 2019. Setelah itu dia mencoba untuk membeli obat yang biasa diberikan dokter lewat online. Dan saat ini dia keadaannya sehat, baik. Kemudian dia merasa tenang. Dia tahu bahwa apa yang dia lakukan itu ada yang penyimpangan karena obat-obat yang dia gunakan memang harus ada kontrol dokter, harus ada resep dokter dan dia pahami. Kemudian papa mamanya juga kami perbolehkan untuk datang menjenguk dan berjalan sesuai dengan sesuai dengan aturan yang berlaku di kantor kami lah. Maaf, agak sedikit terlambat, tapi memang saya diperintahkan oleh Bapak Kapolres untuk langsung menyampaikan bahwa memang kami kemarin sekitar hari Rabu jam 5 sore itu telah mengamankan seorang pria bernama Roy Kurniawan alias Roy Kiyoshi. Hari Rabu jam 5 sore. Bukan hari Kamis ya, Bu? Bukan. Pada saat melakukan penggeledahan di kediamannya di daerah Cengkareng Indah, Jakarta Barat, itu ditemukan ada barang bukti psikotropika. Dan saat ini kami sedang melakukan pendalaman kasusnya dan kelanjutannya akan kami kabar. Itu kurang lebih ada 11 butir. 21 butir ya. 21 butir, maaf. 21 butir. 21 butir. Tadi sudah saya sampaikan jenis-jenisnya psikotropika, dan pada saat kita lakukan tes urin dia positif benzo ya. Dia sangat baik, sangat sehat ya, dan orang tuanya juga berkunjung. Aku kemarin ditelepon sama tim kontennya Roy untuk hari Sabtu diundang datang untuk membuat konten. Kalau aku kan masuknya di horor, agenda aku besok sore jam 4 memang harus membuat konten di rumahnya. Tiba-tiba tadi malam kan kaget juga ya kan, ternyata katanya ditangkap. Aku telepon tim bagian konten, aku bilang apakah benar? Ternyata memang benar lagi ditahan di Polres Jakarta Selatan. Terus aku tanya, aku sih emang narkoba? Enggak, itu cuma obat tidur katanya sih, begitu kabarnya. Nah, tapi kan kita tinggal menunggu rilis dari kepolisian ya, apakah memang menggunakan atau tidak. Aku sih berharap jangan sampai gitu. Makanya sampai saat ini lagi menunggu kabar juga nih, seperti apa. Shock aku semalam, karena kan namanya kita mau membuat konten, apalagi mau collab, ya kan kita kan pasti mikir apa nih konsepnya. Karena kan kalau collab mungkin abis Roy, abis itu masuk Roy gantian di channel YouTube-nya aku gitu. Nah kalau udah kayak gini kan bisa lama lagi nih
rentetan kasusnya kan kita nggak tahu nih apakah memang memakai atau tidak. Tapi sebagai teman ya aku sih berharap tidak ya. Kenal Roy aku kan nggak, maksudnya kita kenal tapi nggak terlalu dekat intens setiap hari ya. Cuman ada kenal berbagai macam bintang tamu aja. Jadi kesehariannya seperti apa aku nggak tahu terlalu detail. Aku mikir, aduh ya ada sih pikiran untung ya, bukan untung, maksudnya ada kejadian ini sebelum aku collab kan. Kalaupun lagi collab tiba-tiba seperti itu kan takutnya gimana ke bawah-bawah, ya, takutnya jadi kebawa-bawa, saksi kita nggak merepotkan tahu, gitu. saksi pokoknya jadi ntar dibilang takutnya itu terlibat atau apa kan, takutnya seperti itu. Tapi kan enggak, makanya aku ya sekarang kita menunggu aja nanti hasil rilisnya seperti apa, apakah memang bisa bebas ya kan. Harapan aku sih bisa bebas enggak ya kalau aku pikir ya, karena kan ya memang Roy Kiyoshi kan orangnya kalem banget, smooth ya, terus lembut banget gitu. Aku sih kalau dia pakai kan biasa lebih periang, agresif gitu. Lebih kayak gimana ya kan, apa sih, terlihat lah gitu. Mungkin terlalu bersemangat gitu kan. Kalau Roy kan enggak ya, jadi makanya aku sempat shock juga, sempat nggak percaya kalau dia sampai tertangkap. Akhirnya aku scrolling, tapi kan beritanya udah rame akhirnya di YouTube ya kan, di YouTube rame, di media rame, terus semua orang pada WhatsApp pada isinya dia semua gitu. Sekarang aku juga sempat berpikir gini, aku nggak tahu ya kalau, karena kita kan nggak tahu ya pribadinya orang, kalau misalnya memang dia pakai atau enggak. Tapi kalau sampai ramalannya dia tentang narkoba, dan amit-amit ya kalau sampai dia juga terlibat narkoba kan ya sangat disayangkan gitu kan. Apalagi kalau Roy kan baik orangnya, sama siapa aja dia baik banget. Aku nggak menyangka. Biasalah kalau orang Indonesia kan rata-rata netizennya seperti itu ya. Kalau nggak usah gitu, yang kasus aku aja kita dibulinya habis-habisan, padahal itu berdasarkan opini gitu. Sekarang kan mereka melihat luarnya aja, mereka nggak tahu detail dalamnya. Jadi kalau kayak aku nggak bisa menjudge orang, oh dia kan begini. Aku nggak pernah mau seperti itu, karena nanti kita dosa sendiri dan akhirnya kita belum tentu tahu apakah orang itu memang sejelek yang kita omongin gitu. Jadi aku sangat berhati-hati dalam aku statement. Nah kalau orang kan netizen ya, apalagi zaman sekarang kerjaan sepi ya kan, keuangan macet ya nggak ada kejadian apa udah disikat aja, mau komen apa bebas. Ini sendiri support dari aku, semoga masalah ini cepat selesai ya. Aku berharap aman ya, tetap aman, tidak seperti apa yang dituduhkan atau misalnya Roy memakai gitu. Aku berharap sih Roy bisa segera kembali bebas. Kalau sakit emang kalau nggak bisa lihat kan dari lama ya, dari 2007 karena glaukoma. Cuma kalau untuk keluhan yang lain, keluhan yang terkait dengan ada massa di otaknya itu jarang ngeluh sih, karena bapak juga mungkin antara memang baru berasanya sekarang mungkin itu, atau karena memang, tapi memang nggak ada keluhan sih, nggak ada keluhan pernah megangin kepala atau gimana. Jadi rasanya memang udah jalan. Dirujuk ke rumah sakit karena tidak merespon, jadinya hanya diam saja. Jadi saat ditanya, diajak ngobrol itu tidak merespon, diam aja. Kelihatannya ya penyakit biasa kalau lansia kan, kalau lansia ya beberapa fungsi organnya pasti menurun dan sebagainya. Tapi nggak yang pernah kritis dan masuk rumah sakit. Nggak pernah kontrol ke rumah sakit. Memang baru ke rumah sakit pas kemarin tiba-tiba tidak merespons gitu. Biasanya kontrol ke rumah sakit hanya untuk mata aja, hanya untuk cek matanya. Itu penurunan kemampuan melihat, penurunan kemampuan melihat. Tetapi kalau untuk sama sekali nggak bisa lihat itu mungkin 3 tahun terakhir lah. Itu benar-benar 3 tahun terakhir itu udah hanya lihat jadi gradasi putih gitu, kayak orang kalau di foto itu brightness-nya tinggi tapi kontrasnya kecil gitu. Iya. Ngeliatnya kayak gitu. Dan itu cuman yang sebelah kanan, yang sebelah kiri udah nggak bisa. Kalau yang sebelah kiri sama sekali. Oh sorry. Sebelah ya, salah satu udah sama sekali nggak merespon cahaya. Yang satu masih bisa ngerespon cahaya, tapi itu kecil tuh. Tanggal 25 itu disorientasi, terus kemudian tanggal 27 itu
Disorientasi apa nih? disorientasi, jadi dia tidak merasa ada di rumah gitu, sedang di rumah tapi ini Di- kayak di mana ya gitu, Disorientasi lokasi. jadinya memang memorinya terganggu lah, memorinya terganggu. Terus saat masuk ke rumah sakit itu kondisinya nggak merespon, terus memorinya juga masih terganggu. Dan tanggal 30 itu saat udah bisa conversing, saat udah bisa ngobrol, diajak ngobrol dan sebagainya, memori dan logikanya terganggu. Jadinya imajinasinya masih bagus, tapi untuk menghitung yang logika itu agak terganggu, memori juga terganggu. Jadi ngomongnya agak mixing. Iya, tapi itu katanya normal sih, karena memang otaknya bengkak, jadinya mungkin ada yang tertekan gimana. Bengkak itu sebelumnya sudah bengkak. Sudah gitu ya? Kayaknya sih penyebabnya itu kemungkinan besar dari ada massa di dalam otaknya itu. Memang katanya udah baik, jadi pulang. Tanggal 27 juga katanya udah baik, ini bisa rawat jalan aja. Jadi 9 iya nggak drop banget, tapi tanggal 30-nya itu sadar Melek tapi melek sadar, tapi nggak bisa ngomong. nggak menjawab pertanyaan, nggak merespon pertanyaan. Nggak Itu balik lagi tanggal 2 balik lagi kayak waktu hari pertama masuk ke RS. Jadinya nggak ada ngobrol, nggak ada respon gitu ya? nggak ngerespon. Karena aku anaknya, aku sih ngelihat bapakku sosok bapak yang ideal, karena aku juga belum pernah ngerasain bapak yang lain mungkin. Cuman aku ngerasa aku beruntung sih, aku beruntung lahir di keluarganya bapak. Jadi bapak ini ideal banget, jadi aku nggak pernah punya yang fatal gitu kan, nggak pernah. Itu idealnya pertama saya dibebasin, tapi saya diajarkan juga bertanggung jawab. Jadinya tolong jagain yang di situ ya, aku tak di situ ya. saya ngerasa bertumbuh dan berkembang dari kecil sampai dewasa sekarang itu nggak ada yang saya sesali, sedikit pun nggak ada yang saya sesali. Jadi itu memang karena bapak saya termasuk orang yang sangat peduli dengan proses. Dia sangat peduli dengan proses, mungkin itu juga yang akhirnya membuat dia cara parentingnya juga seperti itu. Jadi setelah saya besar juga saya nggak ada yang saya sesali dari masa kecil saya sampai sekarang. Banyak mungkin selama ini karena saya juga di saat akhirnya ini saya baru sadar kalau ya memang bapak saya public figure, jadinya saya juga proses pemakamannya mungkin tidak bisa sesuai dengan keinginan saya gitu, maksudnya yang private dan sebagainya, mungkin memang bapak milik masyarakat, jadi memang saya sadari itu. Dan terima kasih banyak karena selama ini sudah mungkin menggemari atau mengidolakan atau mungkin mensupport karya-karya bapak saya. Dan saya harap sih mungkin dari semua orang bisa ikut juga mencari tahu cara hidup bapak saya seperti apa, dan mungkin bisa mencontoh, karena saya sebagai anaknya merasa cara hidup yang dia lakukan ini nggak ada yang salah dengan sedih, cuman kalau ikhlas ya nggak ada gunanya, kalau nggak ikhlas juga nggak ada gunanya. Jadinya ya memang diikhlaskan saja, karena saya percaya mungkin kalau keyakinan kami percaya kalau meninggal itu bukan akhir dari segala-galanya. Jadi ini mungkin lebih mendekatkan diri juga ke Tuhan, terus kemudian juga kontak dengan kita juga. Biasa kalau arwah kan lebih cepat kan jadinya kalau misalnya butuh bantuan, jadi bisa jadi seperti kayak penjaga, malaikat pelindung gitu. Ini ada ibadah penerimaan jenazah, terus kemudian mungkin nanti malam ada ibadah lagi. Saya mungkin streaming atau gimana, saya nggak ngerti juga. Terus nanti besok ada ibadah lagi penutupan peti sebelum dimakamkan. Saya kurang tahu, saya mungkin sekitar jam 9 atau jam 10.
kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Para Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, terutama keluarga yang Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.